Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebuah kabar duka datang dari Makassar. Ustadz Yahya Waloni, salah satu dai yang cukup dikenal di Indonesia, telah wafat. Beliau menghembuskan napas terakhir beliau saat sedang menyampaikan khutbah Idul Adha, tepat di atas mimbar di hadapan jamaah yang mendengarkan khutbah beliau dengan khusyuk. Subhanallah, sebuah akhir hidup yang tidak semua orang dapatkan. Wafat dalam keadaan berdakwah, menyampaikan pesan-pesan agama di hari yang mulia, bahkan di bulan yang mulia pula. Kabar ini menyebar cepat di media sosial. Tapi yang menarik perhatian saya adalah sebuah unggahan dari Ustadz Abdul Somad dalam akun Facebook pribadi beliau. Beliau menulis ucapan bela sungkawa yang sangat tulus. Tidak hanya mendoakan, tapi juga mengenang perjuangan dakwah almarhum Ustadz Yahya Waloni. Nah teman-teman semua, berikut saya akan membacakan postingan dari Ustadz Abdul Somad, yang mana beliau kemarin sempat memposting di akun Facebook pribadi beliau tentang berita wafatnya Ustadz Yahya Waloni. Ustadz Abdul Somad mengatakan beliau sudah hidup mapan, jadi rektor, gaji besar, duit banyak, dapat hidayah, masuk Islam, keliling berdakwah, nyetir sendiri, sampai di Jambi mobilnya rusak, dibawa ke bengkel, mesin hancur karena tidak pernah diservis. Mau diganti tim UAS Jambi dengan mobil baru, ternyata mobil yang rusak itu belum lunas. Ditawarkan tim tinggal di apartemen, beliau tidak mau, ternyata rumahnya masih ngontrak. Beliau melihat dunia ini setengah sayap nyamuk. Saat saya dibully, dipersekusi, dilaporkan dan sebagainya, beliau lantang membela saya. Beliau hanya takut kepada Allah. Hari ini Allah buktikan batinnya. Beliau wafat hari Jumat, khatib Jumat, hari mulia yaitu 10 Zulhijjah, bulan mulia. Allah beri beliau kemuliaan. Selamat jalan Ustadz Yahya Waloni, Al-Fatihah. Kemudian beliau mendoakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Masya Allah. Jadi betul-betul perjuangan Ustadz Yahya Waloni ini luar biasa. Beliau kemana-mana, dakwah kemana-mana itu hanya nyetir sendiri, bukan dengan tim, bukan dengan ajudan, tapi beliau berdakwah jalan sendiri. Bahkan Ustadz Yahya Waloni dalam satu video, beliau pernah ikut jamaah tablik, ikut 40 hari, 3 hari. Tetapi karena jemaah tablik ini sering diusir di mana-mana, dan beliau memiliki sifat yang temperamen, artinya suka marah, takutnya beliau nanti kelahi dengan pengurus masjid, maka beliau memilih keluar dari jamaah tablik dan memilih untuk jalan sendiri, untuk keluar sendiri, tanpa harus ada batasan-batasan 40 hari, 3 hari dan sebagainya. Saya pernah ikut jemaah tablik 40 hari 40 malam di kerong-kerong Gol di Makassar, di Sulawesi, di Toli-Toli. Saya keluar dari jemaah tablik. Kenapa? Apa saya keluar? Karena setiap masuk masjid diusir kami. Enggak betul ini Ustaz? Nah, saya orangnya temperamen. Setiap masuk masjid datang pengurus masjid, cari masjid lain, tidak boleh masuk ke sini. Ini listrik kami bayar. Kamu bikin habis air ya? Apa sih, sedangkan orang tablik ini bukan seperti Wahabi. Kalau di Wahabi ini kan habis semua, kita disisir. Ukuran jenggot jadi ukuran, semua salah, sholat, maulid, segala macam. Kalau tablik ini kan tidak. Bahkan di situ mohon maaf, pembunuh, perampok, mantan preman, bahkan orang-orang Yakuza yang di Jepang pun masuk Islam, ikut jamaah tablik. Saya pun begitu dari kafir.
Kalau tidak ikut itu, mungkin sampai sekarang saya nggak berani keliling-keliling karena belum terlatih. Cuma saya tidak suka itu, diusir-usir. Saya bilang bagaimana ini sama-sama Islam. Saya tanya sama amir saya, Pak Jaka itu. Mir, kita tiap masjid begini ya. Nah inilah Ustadz ujian dalam Islam. Aduh, saya mau keluar Mir. Lama-lama bisa berkelahi dalam masjid kita ini. Tidak boleh Ustadz, biar kita ditampar, tidak boleh melawan. Oh begitu ya? Iya, dia kan belum tahu. Dikasihlah buku saya begini tuh. Fadilah Amal. Saya pelajari. Tidak ada di situ mengenai nasab, mengenai mazhab Syafi'i, mazhab Ambali, mazhab Maliki, mazhab Naftali. Nggak ada. Semua mazhab yang ada di dalam bersatu, pakai kunut dengan tidak kunut. Yang penting antum sholat. Nah itu. Jadi saya kemana-mana ikut-ikut mereka, terlatih saya. Wah, sudah ada modal keluar sendiri. Saya mulai keluar sendiri. Sampai sekarang saya jemaat tablik pribadi saya ini. Kemana-mana. Karena bukan apa Ustaz, saya tidak mau dikerangkeng oleh satu organisasi. Anak lebih bagus sendiri. Nanti kalau anak kumpul di sana lagi, orang curiga. Anak ke NU, orang Muhammadiyah akan curiga. Maka setiap sholat subuh, saya nggak mau jadi imam. Kenapa? Karakter Islam Indonesia. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Andai saya jadi imam, baca kunut, yang tidak kunut tersinggung. Besok kalau saya tidak baca kunut, yang kunut akan marah. Oh, ini pengacung Yahya ini. Ternyata masuk Islam banyak cerita, apalagi media sosial buruk sekali sekarang. Lebih bagus saya jangan jadi imam, berdiam di belakang dengan niat makmum. Kalau disuruh sholat zuhur atau asar, itu saya tunggu-tunggu. Itu kan cuma komat kami. Allahu Akbar. Lama-lama ini sedikit, habis Quran Yahya ini. Padahal cuma qul huwallahu. Itu dia. Serahkan kepada imam setempat, ahli membaca Quran, bacaannya bagus, itu yang jadi imam. Anak belepotan, karena saya lidahnya dari kafir, tidak cocok memimpin orang Islam sholat. Saya paling tepat jadi imam bagi keluarga saya. Tak usah melampaui batasan etika kita. Betul, Ustadz Dery dari bekas penyanyi dulu, kemudian insaf kembali pada taubat dan nasuha. Tapi background beliau memang Islam. Jadi cocoklah kalau jadi imam. Anak jangan. Tidak usah. Masih ada yang lebih hebat. Mari. Jangan menyamakan. Ini ustadz kampung, ini ustadz desa, ini ustadz kondang, ini ustadz internasional. Semua ustadz adalah sama. Dan saya tawaduk betul dalam berdakwah ini. Lebih baik saya sendiri dengan satu tujuan, mempersatukan umat Islam. Teman-teman semua, mungkin sebagian dari kita mengenal almarhum Ustaz Yahya Awaloni dari ceramah-ceramahnya yang keras, dari gaya bicaranya lantang, dari kontroversi yang pernah menyertai. Tapi kita juga harus jujur mengakui bahwa beliau adalah sosok yang berani, yang dengan segala kekurangannya tetap berdiri menyampaikan apa yang ia yakini sebagai kebenaran. Perjalanan hidup beliau bukan perjalanan yang ringan. Dari agama sebelumnya, beliau masuk Islam, dan sejak saat itu, hidup beliau dihabiskan untuk berdakwah, meskipun dengan banyak tantangan. Apa yang dilakukan oleh Ustaz Abdul Somad dalam postingannya, menurut saya bukan sekedar ucapan duka, tapi contoh nyata bagaimana kita menghormati orang yang telah wafat dengan cara mengenang perjuangan baiknya. Karena dibalik segala perbedaan pandangan, kita tetap saudara seiman, dan kematian sejatinya menghapus segala urusan dunia yang belum selesai. Hari ini satu lagi dai telah berpulang, tapi semangat dakwah, keberanian dan tekad beliau semoga tetap hidup dalam diri kita masing-masing. Mari kita doakan almarhum, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau, terima amal baiknya dan lapangkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita yang masih diberi umur, mari kita terus berbenah, karena kita tidak pernah tahu kapan dan dalam keadaan apa kita akan dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafat di atas mimbar saat menyampaikan khutbah di hari yang mulia dan di bulan yang mulia, itu bukan sekedar cara meninggal, tapi itu adalah pesan langit bahwa perjuangan beliau tidaklah sia-sia.
Al-Fatihah untuk Ustadz Yahya Waloni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.